Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Gipari, NIM 618332005, kelas PKOB 2018. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang perubahan fisiologi tubuh ketika olahraga. Fisiologi olahraga. Fisiologi olahraga merupakan cabang ilmu fisiologi mempelajari perubahan fisiologis di tubuh pada saat seseorang berolahraga. Dengan mengetahui perubahan yang terjadi di tubuh, seseorang dapat merancang suatu program olahraga untuk mendapatkan perubahan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Olahraga atau latihan fisik tidak hanya melibatkan sistem muskuloskeletal, tetapi juga sistem kardiovaskuler, respirasi, ekskresi, saraf, dan metabolisme. Latihan harus mempunyai takaran yang tepat, baik intensitasnya, lamanya maupun frekuensinya, untuk mencapai hasil maksimal. Dengan meningkatkan daya tahan, kecepatan reaksi, kemampuan pengambilan oksigen, kekuatan otot, termasuk otot jantung dalam mengontrol tekanan darah dan denyut nadi. Kardiovaskuler. Istilah kardiovaskuler berasal dari gabungan antara kardio dan vaskuler. Kardio adalah nama lain jantung, sedangkan vaskuler merupakan istilah lain tentang pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler dapat diartikan sebagai sistem peredaran darah dengan jantung bekerja sebagai pompa dengan mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, memulai pembuluh darah. Jadi, terdapat 3 unsur dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung, darah, dan pembuluh darah. Saat pelaksanaan aktivitas olahraga, maka terjadi respon fisiologis yang dilakukan oleh sistem kardiovaskuler. 1. Perubahan pada jantung. Salah satu respon yang dilakukan jantung yaitu meningkatkan denyut jantung. Dengan adanya peningkatan denyut jantung, maka jumlah darah yang didistribusikan menjadi lebih cepat diterima oleh anggota tubuh. Hal ini penting dilakukan untuk pengantaran oksigen dan sari makanan pada sel. Bahwa panas untuk dibawa dan dilepaskan melalui permukaan kulit serta melepaskan karbon dioksida sebagai hasil sisa metabolisme. Intensitas latihan olahraga sangat berkaitan erat dengan sistem kardiovaskuler. Intensitas latihan olahraga dapat diartikan sebagai tingkat ringan atau beratnya aktivitas olahraga yang dilakukan. Tingkat intensitas latihan terbanding lurus dengan kerja sistem kardiovaskuler. Saat intensitas latihan rendah, maka jantung akan berdetak lebih lambat. Namun, pada olahraga dengan intensitas lebih tinggi, maka jantung akan berdetak lebih cepat. 2. Perubahan pada pembuluh darah. Sedangkan pembuluh darah melakukan respon dengan melakukan proses vasodilitas pada otot yang aktif atau melebarkan pembuluh darah, hingga dengan semakin lebar pembuluh darah, maka semakin banyak pula jumlah darah yang dapat mengalir secara cepat, mewakili pembuluh darah. Respon akut atau langsung terlihat sewaktu latihan adalah peningkatan kontraktilitas miokard, peningkatan curah jantung, peningkatan denyut nadi, tekanan darah,
dan respon perifer, termasuk vasokonstriksi umum pada otot-otot dalam keadaan istirahat, ginjal, hati, limpa, dan daerah plaknikus ke otot-otot kerja, dan juga ada peningkatan tekanan darah sistolik akibat curah jantung yang meningkat. Dengan pelatihan yang ada, akan ditandai penurunan denyut nadi dan pengurangan tekanan darah saat istirahat dengan peningkatan volume darah dan hemoglobin. Respirasi. Sistem respirasi berkaitan erat dengan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses ini penting dilakukan sebagai upaya untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh yang digunakan dalam proses pembentukan energi untuk aktivitas kehidupan dan mengeluarkan karbon dioksida ke atmosfer sebagai sisa metabolisme energi. Pada sistem respirasi atau pernapasan, paru-paru memegang peranan yang vital dalam proses pertukaran kedua gas tersebut. Paru-paru terdiri dari kurang lebih 600 juta alveolus atau alveoli merupakan kantong kecil seperti kantong anggur sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Perubahan pada sistem respirasi. Apabila dibandingkan dengan aktivitas normal, maka saat pelaksanaan olahraga terjadi peningkatan kontraksi otot, kebutuhan energi, denyut nadi, dan juga frekuensi pernapasan. Hal ini terjadi sebagai upaya fisiologis dalam agar aktivitas tersebut dapat berjalan dengan baik. Pada aktivitas olahraga yang berat, peningkatan frekuensi dan kedalaman napas dapat meningkat hingga 2 atau 3 kali lipat dibanding aktivitas normal. Latihan fisik akan mempengaruhi konsumsi oksigen dan produksi karbon dioksida. Kadar oksigen dalam jumlah yang besar akan difungsi dari alveoli ke dalam daerah pena, kembali ke paru-paru. Sebaliknya, kadar karbon dioksida yang sama banyak masuk ke dalam alveoli. Oleh itu, ventilasi akan meningkat untuk mempertahankan konsentrasi gas alveoler yang tepat untuk memungkinkan peningkatan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman dan dikonsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat. Tubuh dan perkembangan serta fungsinya berjalan dengan baik. Beberapa fungsi tubuh yang dipengaruhi oleh proses metabolisme adalah pernapasan, pencernaan, makanan, mengalirkan darah, memperbaiki dan memperbarui sel, mengendalikan suhu tubuh, memicu kontraksi otot, menghilangkan limbah melalui urin dan feses, serta menjaga fungsi otak dan saraf. Perubahan pada sistem metabolisme. Saat aktivitas olahraga dilaksanakan, maka terjadi perubahan metabolisme tubuh meningkat hingga 20 kali lipat dibanding aktivitas normal. Contoh perubahan pada sistem otot yaitu ambilan glukosa
dari darah oleh otot rangka yang sedang berkontraksi dapat meningkat 30 sampai 40 kali, yaitu dari 0,1 mmol per MEN pada waktu istirahat menjadi 3 sampai 4 mmol atau MEN tergantung pada intensitas dan durasi latihan. Untuk mendukung kebutuhan ambilan glukosa dari darah, maka sistem peredaran darah melakukan respon dengan meningkatkan denyut jantung dan curah jantung. Pada olahraga maksimal, curah jantung meningkat dari 5 liter per menit menjadi 20 sampai 25 liter per menit. Respon yang diberikan oleh sistem respirasi adalah dengan mempercepat frekuensi napas karena meningkatkan kebutuhan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Kebutuhan konsumsi oksigen meningkat dari 5,7 saat duduk meningkat menjadi 21 saat pelaksanaan olahraga tenis. Sumber langsung untuk kontraksi otot diisi kembali oleh proses fosforilasi oksidatif yang membutuhkan 0,2 ketika kebutuhan energi melebihi batas metabolisme. Metabolisme anaerobik akan suplemen sistem pasokan energi selama latihan. Hampir ledakan pendek kegiatan intensitas seperti 100 menit atau powerlifting berlangsung peningkatannya. Hampir semua energi berasal dari ATP dan kreatinin sulfat. Sewaktu latihan berlangsung, peningkatan penyimpanan untuk kreatinin sulfat serta glikogen berlangsung. Aktivitas kreatin kinase meningkat karena adanya peningkatan jumlah serta ukuran mitokondria. Dengan demikian, ada akumulasi asam laktat yang rendah dan penurunan pH hingga menurunkan kelelahan. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.